Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok dengan anggota Fariska sama Fadila dan saya sendiri Yani Puspitasari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekosistem padang lamun. Untuk itu, kita akan membahas mengenai pengertian padang lamun. Padang lamun sendiri adalah salah satu ekosistem pesisir yang sangat produktif dan bersifat dinamik. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan tingkat tinggi Anthophyta yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut. Memiliki pembuluh, berimpang, berakar, dan berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Rimpangnya merupakan batang yang berluas-luas yang tumbuh terbenam dan menjalar di dalam. Lamun memiliki zonasi yang khas, yaitu zonasi dekat daratan, ditumbuhi oleh jenis lamun yang memiliki daun yang panjang, dan semakin menuju laut ditumbuhi dengan jenis lamun yang memiliki daun yang lebih pendek. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal, yang dapat terbentuk oleh suatu jenis lamun atau lebih, dengan kerapatan tanaman yang padat, sedang, atau jarang. Ekosistem lamun adalah suatu ekosistem ekologi padang lamun di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik hewan dan tumbuhan. Ini adalah salah satu kenampakan dari padang lamun sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari padang lamun. Untuk itu, saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari lamun sendiri. Nah, untuk morfologi akar dari lamun, akar-akar halus yang tumbuh di bawah permukaan rizoma dan memiliki adaptasi khusus. Sebagian besar oksigen yang disimpan di akar dan rizoma digunakan untuk metabolisme dasar sel kortikal dan epidermis. Untuk di bawahnya itu merupakan jenis-jenis dari akar yang dimiliki oleh lamun. Selanjutnya, rizoma dan batang. Rizoma dan batang pada lamun memiliki variasi yang sangat tinggi, tergantung dari susunan saluran dalam stelenya. Rizoma seringkali terbenam dalam substrat yang dapat meluas secara ekstensif dan memiliki peran yang utama pada reproduksi secara vegetatif. Untuk contoh dari kenampakan rizoma dan batang bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya mengenai morfologi daun dari lamun sendiri. Daun lamun terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu pelepah dan daun. Daun dari lamun mempunyai rongga untuk mengapung agar dapat berdiri tegak pada saat dalam air, tapi tidak banyak mengandung serat seperti tumbuhan rumput yang ada di darat. Selanjutnya, struktur komunitas lamun. Padang lamun di perairan Indonesia umumnya termasuk padang vegetasi campuran. Ekosistem padang lamun di Indonesia sering dijumpai daerah pasang surut bawah, linear intertidal, dan subtidal atas atau upper subtidal. Dilihat dari pola zonasi lamun secara horizontal, ekosistem lamun terletak di antara dua ekosistem penting, yaitu ekosistem mangrove serta ekosistem terumbu karang. Ekosistem lamun sangat berhubungan erat dan berinteraksi, serta sebagai mata rantai atau link dan sebagai penyangga atau buffer dengan mangrove di pantai dan terumbu karang yang ada di laut. Struktur komunitas padang lamun meliputi keanekaragaman jenis, kerapatan, dan tutupan serta analisis indeks ekologi lamun. Distribusi lamun sangatlah luas, dari daerah perairan dangkal, perairan dalam, di Selandia Baru sampai ke Afrika juga. Dari 12 negara yang dikenal, 7 negara diantaranya berada dan tersebar di wilayah tropis. Diversitas tinggi ialah di daerah Indo-Pasifik Barat. Komunitas lamun di wilayah ini mempunyai diversitas atau keanekaragaman yang lebih kompleks dibanding yang berada di daerah sedang. Zonasi sebaran dan karakteristik habitat lamun di perairan menurut genangan udara dan kedalamannya dapat digolongkan sebagai berikut. Memiliki 3 golongan, yaitu jenis lamun yang tumbuh di daerah dangkal yang selalu terbuka saat air surut, misalnya jenis Holodule dan Pinifolia. Yang kedua, jenis yang hidup di daerah sedang pasang surut, misalnya Thalassia dan Hemprichi. Yang ketiga, jenis yang tumbuh di tempat dalam dan selalu terendam air, misalnya Thalassodendron striatum.
Selanjutnya akan membahas mengenai keanekaragaman jenis lamun. Di sini ada 6 gambar mengenai keanekaragaman jenis lamun. Jadi lamun sendiri itu memiliki 6 jenis. Yang pertama ada Syringodium isotifolim. Untuk gambarnya tertera pada PowerPoint. Selanjutnya ada jenis Thalassodendron ciliatum. Memiliki daun yang banyak serta batang yang panjang. Selanjutnya ada Thalassia hempricci. Thalassia hempricci juga banyak ditemukan di daerah Indonesia. Untuk jenis lamun selanjutnya yaitu Enhalus acoroides. Lamun yang kelima yaitu memiliki jenis dengan nama Cimodocea rotundata. Sedangkan jenis terakhir yaitu Cimodocea cerulata. Untuk kerapatan lamun sendiri, spesies lamun banyak jumlahnya, jumlah individu atau tegakan suatu spesies lamun pada luasan tertentu. Nah, untuk pengertian kerapatan spesies lamun itu adalah banyaknya jumlah individu lamun atau spesies lamun dalam suatu luasan tertentu. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 20 tahun 2004, bahwa stasiun 1 atau zona alami dengan persentase penutupan 68% masuk ke dalam kondisi sehat. Sedangkan penutupan lebih dari 60%, sedangkan dengan persentase penutupan lebih dari 60% itu masuk ke dalam kondisi sehat. Untuk stasiun kedua yaitu di zona pemukiman dan 3 zona resort dengan persentase masing-masing 59%, 48% masuk ke dalam kategori kurang sehat. Selanjutnya yaitu ada biota lamun. Hewan yang hidup di ekosistem padang lamun itu bermacam-macam. Ada yang berjenis moluska. Hewan yang meliputi moluska yaitu ada keong, kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, sotong, dan sebangsa moluska yang lainnya. Selanjutnya ada jenis Echinodermata. Echinodermata banyak kita jumpai di ekosistem lamun, diantaranya ada bintang laut, lili laut, teripang, dan bulu babi. Selanjutnya ada Arthropoda. Arthropoda pada kelas Crustacea dari film Arthropoda sangat melimpah. Polychaeta, Crustacea, Musca, Echinodermata, Bivallia, Polychaeta juga banyak melimpah pada padang lamun. Untuk gambaran keanekaragaman biota pada padang lamun bisa dilihat pada gambar bahwa bisa juga ditemukan dugong, lalu kura-kura, ikan, kepiting, dan masih banyak lagi yang hidup di padang lamun. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fariska sama Fadila. Kepada Fariska, saya persilahkan. Hai, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem padang lamun. Faktor yang pertama itu suhu. Semua jenis lamun dapat tumbuh di bawah dan di atas pada tingkat temperatur yang normal. Akibat temperatur yang tinggi akan mengakibatkan banyaknya daun yang hilang dan akan menaikkan temperatur sedimen. Kenaikan temperatur sedimen akan membuat tanaman mati. Kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, fotosintesis bersih pada lamun akan meningkat dengan meningkatnya suhu-suhu rata-rata untuk pertumbuhan tanaman berkisar antara 24-27 derajat Celcius. Yang kedua ada salinitas. Penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan lamun untuk melakukan fotosintesis. Salinasi juga berpengaruh terhadap biomasa, produktivitas, kerapatan, lebar daun, dan kecepatan kulit. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem padang lamun adalah meningkatnya salinitas itu sendiri. Yang ketiga, arus dan gelombang. Gelombang yang kuat dan gerakan air akibat perahu akan berpengaruh terhadap keberadaan dan pertumbuhan dari pembenihan Thalassia. Lamun dapat tumbuh dengan baik pada perairan berarus tenang. Kecepatannya sampai 3,5 knots. Yang terakhir ada nutrien.
Padang lamun sangat penting dalam siklus nutrien. Nitrogen, karbon, sulfur, dan nutrien lain akan dikonversi ke dalam bentuk yang berguna bagi biota lainnya. Nutrien ini akan diserap oleh tanaman melalui akar dan akan dikeluarkan ke dalam massa air. Selanjutnya ada adaptasi pada padang lamun. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi pada lamun adalah sistem perakaran lamun yang seperti jangkar sehingga dapat tertancap kuat pada substratnya. Dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Dan selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan cara melakukan fisiologis dalam tubuhnya. Contoh adaptasi fisiologi adalah tudung akar. Lamun yang dapat menyerap nutrien akan melakukan fiksasi nitrogen. Yang selanjutnya ada adaptasi kultural. Yang dimaksud dengan adaptasi kultural adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan sekitar. Contohnya itu lamun mengambil unsur hara terlalu melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Yang selanjutnya itu monitoring lamun. Luasan lamun. Ekosistem lamun bersifat dinamis, kondisinya tidak selalu sama setiap saat. Perubahan kondisi lingkungan dapat jadi naik atau turun, sehingga luasan padang lamun di suatu lokasi bisa berubah setiap saat. Informasi luasan padang lamun dapat memberikan indikasi status lamun secara menyeluruh. Apabila terjadi penurunan, maka ini menunjukkan adanya tekanan atau ancaman pada ekosistem tersebut. Sebaliknya, jika luasannya stabil atau naik, ini menunjukkan tingginya peluang padang lamun untuk lestari. Perhitungan luasan lamun dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan survei langsung ke lokasi monitoring kondisi lamun. Hasil analisis menunjukkan bahwa luasan lamun Indonesia adalah 293.464 hektar dibandingkan dengan luasan lamun tahun 2017 terjadi peningkatan luasan sebesar 142.371 hektar. Yang kedua ada kondisi lamun. Secara umum, presentasi tutupan lamun Indonesia yang dihitung dari 110 stasiun pengamatan adalah 42,23. Apabila nilai tersebut digolongkan mengikuti Kepmen LH 200 tahun 2004, maka status padang lamun Indonesia itu tuh masuk ke dalam kurang sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.